Bahkan dikatakan orang yang belajar kitab Hidayatus Salikin ini tidak sedikit yang menjadi waliullah. Waliullah artinya orang yang cinta kepada Allah atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini kita akan mereview beberapa kitab karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad adalah ulama sufi yang sangat berpengaruh bukan hanya di Nusantara, dan beliau banyak mengarang kitab-kitab atau karya-karyanya. Salah satunya ada ini Hidayatus Salikin, ada juga Siyarus Salikin ya. Ada yang bilang Siyarus Salikin, ada yang bilang Sairus Salikin gitu. Kemudian juga ada kitab Nasihatul lil Muslimin, ada kitab Anisul Muttaqin, dan banyak sekali teman-teman ya. Kalau mau disebutkan kitab beliau ada namanya Urwatul Wusqa, ada Zahratul Murid, kemudian juga kitab beliau yang lain ya, Risalah Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan mereview salah satu karya beliau yang dipakai ya, diajarkan di madrasah-madrasah di Indonesia, yaitu kitab Hidayatus Salikin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani pada tahun 1778 Masehi atau pada tanggal 5 Muharram tahun 1192 Hijriah. Teman-teman, kitab Hidayatus Salikin ini adalah kitab Melayu pertama yang dicetak di Timur Tengah. Yang mencetaknya adalah Syekh Ahmad bin Zain Al-Fatani. Beliau dapat bantuan untuk mencetak ini, ya, terutama bantuan dari Turki Utsmani, saat itu Sultan Abdul Majid Khan. Beliau cetaklah kitab Hidayatus Salikin ini. Kitab ini adalah terjemahan daripada Bidayatul Hidayah Al-Ghazali. Kita tahu Al-Ghazali ini pengaruhnya sangat besar di Nusantara, namun hanya dinikmati oleh orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Dalam hal ini para ulama saja. Maka disinilah peran Syekh Abdul Somad Al-Falimbani berusaha menusantarakan pemikiran Al-Ghazali dengan menerjemahkan kitab Bidayatul Hidayah ke bahasa Melayu. Di sini disebutkan bahwa kata beliau, "Falihada ahbabtu an utarajjima masailahu ma'aziyadati masaila nafisah fi hadzal kitab bikalamil jahwi liyanfa'a bihi man la ya'rifa lahu bikalamil arab wa sammaituhu bihidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin." Di sini jelas Syekh Abdul Somad mengatakan bahwa dia cinta dengan kitab Bidayatul Hidayah, lalu beliau berusaha terjemahkan, mengambil faidah-faidah ditambah faidah-faidah yang lain. Kemudian beliau kasih judul wasammaituhu, aku beri nama Bihidayatus Salikin, dengan nama Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Ini kitab ikhtiar Syekh Abdul Somad untuk mengghazalikan Nusantara, teman-teman ya, untuk agar kitab-kitab Al-Ghazali dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya karangan cendekiawan ya, bukan hanya karangan ulama. Walaupun di sini disebutkan terjemahan dari kitab Bidayatul Hidayah, namun ada beberapa yang itu murni dari pemikiran Al-Falimbani. Misalnya ada beberapa tambahan dari Syekh Abdul Somad, misalnya di bab akidah, teman-teman. Ya, di bab akidah ini Syekh Abdul Somad mengajarkan tentang sifat 20 sebagaimana yang dulu diajarkan oleh Imam Asy'ari, teman-teman. Yang ini tidak ditemukan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Artinya kitab bab akidah di sini ini murni tambahan dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ada beberapa tambahan juga dari Syekh Abdul Somad, misalnya tentang berzikir, teman-teman. Di sini dijelaskan bagaimana zikirnya ahli Madinah yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, kemudian juga pendapat Al-Qurani atau Al-Qashasi terkait dengan sholat tasbih dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya kitab ini terjemahan Bidayah Hidayah yang mengatur mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Hidayatus Salikin ini punya ajaran sentral, teman-teman, yaitu pertama Syekh Abdul Somad ingin menggabungkan fikih zahir dan fikih batin, ya, menggabungkan bahasa orang itu
tasawuf dengan syariat begitu. Karena sebelumnya di Nusantara orang banyak berkonflik tentang ajaran-ajaran tasawuf ya. Karena dibilang ada tasawuf falsafi, kemudian Syekh Abdul Somad datang menghadirkan tasawuf baru, yaitu tasawuf akhlaki, yaitu menggabungkan dengan ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Artinya tasawuf dengan syariat itu harus jalan bersamaan. Nah, di sini diajarkan misalnya kita ingin berwudu, kita berwudu untuk menyucikan diri, tetapi juga diajarkan oleh Syekh Abdul Somad agar hati kita juga diwudukan, dibersihkan hati kita dari sifat ujub, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Itulah yang ada di dalam kitab Hidayatus Salikin. Maka orang yang belajar memahami Hidayatus Salikin, maka dia hatinya menjadi bersih, dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang yang belajar kitab Hidayatus Salikin ini tidak sedikit yang menjadi waliullah. Waliullah artinya orang yang cinta kepada Allah atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini, teman-teman, sangat berpengaruh di Nusantara. Buktinya beberapa kesultanan, di antaranya Aceh, juga di Buton, di Ternate, diajarkan kitab Hidayatus Salikin. Kurikulum ini dianjurkan juga oleh Sunan Khuronya ketika melihat kurikulum kitab-kitab yang diajarkan di Ternate atau di Buton, teman-teman. Kata Sunan Khuronya, kitab Hidayatus Salikin ini kitab yang sangat bermanfaat, maka boleh diajarkan ya. Maka kitab ini sampai sekarang diajarkan bukan hanya di Palembang, tempat kelahiran Al-Falimbani, tetapi juga di Semenanjung Malaya, ya, bahkan di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Fatani, di Jakarta pun begitu ya. Diajarkan kitab Hidayatus Salikin, terutama di Banjarmasin. Di Banjarmasin, Masya Allah, kitab ini diajarkan. Dan pernah juga kitab Hidayatus Salikin ini dibaca secara banyak orang ya, khotaman besar-besaran ya, mengundang banyak masyarakat mengkhotamkan kitab Hidayatus Salikin, dipimpin oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzami, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, saya ingin mengajak kita semua agar hati kita tertata, kemudian ibadah kita juga benar, sesuai dengan tuntunan syariat. Maka saya mengajak kepada semua teman-teman sekalian untuk mengaji, belajar kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani.